Teman-teman, sahabat IITS semua, kali ini saya akan menjelaskan penentuan pendapatan nasional dengan pendekatan grafik ya. Nah, teman-teman, kita akan mulai dari melihat hubungan antara konsumsi dengan tabungan. Jadi begini teman-teman, pendapatan kalau kita lihat dari penggunaannya itu sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Jadi sebagian dikonsumsi, sebagian lain itu digunakan untuk tabungan. Jadi secara matematis kemudian bisa kita tuliskan bahwa pendapatan itu sama dengan C plus S, yaitu Y pendapatan, C konsumsi, dan S adalah saving atau tabungan. Nah, yang dimaksud dengan konsumsi itu apa? Konsumsi itu adalah pengeluaran yang digunakan untuk membeli sesuatu. Sesuatunya di sini adalah untuk membeli barang-barang konsumen. Jadi barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti membeli pakaian, membeli makanan, papan, dan lain sebagainya. Nah, maka teman-teman coba pikirkan ini. Apa yang terjadi ketika Y pendapatan itu lebih kecil dibandingkan C? Nah, padahal kan untuk konsumsi itu tadi ya, Y sama dengan C plus S, gitu kan. Nah, bagaimana kalau Y itu lebih kecil dibandingkan C? Ini misalnya teman-teman kan belum bekerja. Nah, sementara teman-teman itu melakukan kegiatan konsumsi. Nah, berarti apa? Berarti teman-teman itu mengurangi tabungan atau di saving. Dalam hal ini tidak literally, tidak harafiah teman-teman itu kemudian mengurangi tabungan, tetapi ini kan teman-teman belum bekerja nih, belum memperoleh penghasilan, maka uh, kebutuhan konsumsi teman-teman itu dipenuhi oleh orang tua. Jadi ini sebenarnya kan teman-teman itu ngutang gitu ya pada orang tua. Ini dalam dalam konteks seperti ini kita menyebutkan teman-teman itu de-saving gitu. Nah, sebaliknya kalau Y atau pendapatan ini lebih besar dari C. Tadi Y sama dengan C plus S. Y-nya lebih besar dibandingkan C. Maka eh, pendapatan ini setelah dikurangi dengan konsumsi itu ada sisa. Nah, sisanya itu yang kemudian ditabung. Berarti teman-teman itu ada savingnya positif, gitu kan? Lalu kalau Y sama dengan C, berarti seluruh pendapatan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, untuk pengeluaran konsumsi. Berarti berapa savingnya? Berapa tabungannya? Tabungannya sama dengan 0. Paham ya teman-teman ya? Nah, untuk lebih jelasnya, kalau tadi di depan kan saya menuliskan ya bahwa pendapatan Y itu sebagian digunakan untuk pengeluaran konsumsi, digunakan untuk konsumsi, sebagian lagi ditabung. Maka berarti tabungan itu sama dengan Y dikurangi C. Jadi besarnya tabungan itu sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Maka teman-teman bisa lihat di dalam tabel ini. Ketika pendapatannya adalah 500 sedangkan konsumsinya adalah 750, maka terjadi saving negatif, yaitu negatif 250. Nah, ini kita mengatakan di saving. Kemudian berikutnya, kalau pendapatan sama dengan 750, sedangkan konsumsinya adalah 900, berarti teman-teman itu mengalami di saving, tabungannya negatif, yaitu negatif 150. Begitu. Nah, saya lanjut ke sini. Kalau misalnya pendapatannya itu 1250, sedangkan yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi adalah 1200. Y sama dengan C plus S. Berarti S sama dengan Y dikurangi C. Nah, ini bisa kita lihat. Ada tabungan sebesar 50. Jadi setelah pendapatan, setelah dikurangi dengan konsumsi, itu masih ada yang digunakan untuk menabung itu sebesar 50. Jadi savingnya sebesar 50. Kalau Y sama dengan C, nah ini pendapatannya 1125, pengeluarannya juga 1125, maka savingnya sama dengan 0. Nah, sekalian teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini, pendapatannya 500, konsumsinya 750, savingnya minus 250.
Kemudian konsumen tersebut atau orang tersebut mengalami kenaikan pendapatan, yaitu dari 500 menjadi 750. Berapa kenaikan pendapatannya? Ya, 250. Nah, kemudian kalau kita lihat di konsumsi, dari naiknya pendapatan sebesar 250, yaitu dari 700 menjadi 750, savingnya naik dari 750 menjadi 900. Berarti kenaikan pendapatan sebesar 250 ini hanya digunakan untuk menambah konsumsi sebesar 150. Jadi tidak semua kenaikan pendapatan ini digunakan untuk menambah konsumsi. Nah, teman-teman ingat ya, dari 250 pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi adalah 150. Nah, saya lanjut di sini teman-teman. Tadi kan teman-teman masih ingat ya, ada tambahan pendapatan, ada kenaikan pendapatan atau delta Y sebesar 250. Nah, dari tambahan pendapatan sebesar 250 tersebut yang digunakan untuk menambah konsumsi itu sebesar 150. Nah, porsi dari pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi itu berapa berarti? Berarti porsi dari pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi itu adalah 150 dibagi 250 atau sebesar 0,6. Nah, 0,6 porsi dari pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi itu kita sebut dengan marginal propensity to consume atau MPC. Jadi kalau kemudian ditanya MPC itu apa? Marginal propensity to consume itu apa? Marginal propensity to consume itu adalah porsi dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi. Sehingga secara matematis MPC itu dapat dituliskan atau rumusnya adalah delta C per delta Y. Nah, tadi teman-teman, dari 250 tambahan pendapatan, porsi yang digunakan untuk menambah konsumsi atau MPC-nya adalah 0,6. Nah, porsi yang lain bagaimana? Porsi yang lain digunakan untuk menambah tabungan. Nah, porsi yang digunakan untuk menambah tabungan itu kita sebut dengan marginal propensity to save atau MPS. Jadi, MPS adalah porsi dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah tabungan. Nah, besarnya berapa? Kalau MPC-nya sebesar 0,6, berarti MPS-nya itu sebesar 1 dikurangi 0,6. Berarti sebesar 0,4. Secara matematis, MPS sama dengan delta S, tambahan saving, tambahan tabungan, dibagi dengan delta Y atau tambahan pendapatan. Nah, bisa kita lihat di kotak samping nih ya. MPC sama dengan delta C per delta Y. MPS sama dengan delta S per delta Y. MPC per MPS sama dengan 1. Dengan demikian, MPC sama dengan 1 minus MPS. Sebaliknya, MPS sama dengan 1 minus MPC. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat tabel ini ya. Y, pendapatan. C, konsumsi. S, saving. Nah, ketika pendapatannya 500, yang digunakan untuk konsumsi adalah 750, maka berarti savingnya itu negatif 250. Ada tambahan pendapatan sebesar 250, delta Y-nya sebesar 250. Dari 500 menjadi 750. Ternyata tambahan pendapatan sebesar 250 tersebut itu hanya menambah yang digunakan untuk menambah konsumsi itu 150 saja. Maka konsumsinya naik dari 750 menjadi 900. Sebagian digunakan untuk menambah saving. Savingnya naik 100, maka savingnya itu semula negatif 250 ditambah 100 berarti menjadi negatif 150. Nah, dengan demikian maka MPC-nya delta C per delta Y berarti 150
delta C-nya 150 dibagi dengan delta Y sebesar 250. MPC-nya sama dengan 0,6. Nah, saya langsung ke sini. Dari 750 pendapatan dari 750 kemudian menjadi 1000. Naiknya 250. Langsung ke saving ya, teman-teman. Savingnya naik dari 150 menjadi minus 50. Dari minus 150 menjadi minus 50. Naiknya berapa? Ya, naiknya 100. 100 dibagi 250. Berapa? 0,4. Jadi, kalau ada kenaikan pendapatan yang sebesar 0,6 itu digunakan untuk menambah konsumsi, yang sebesar 0,4 itu digunakan untuk menambah tabungan atau saving. Untuk lebih jelasnya, begini teman-teman. Masih ingat ya, Y sama dengan C plus S. Jadi pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving. Nah, kemudian teman-teman juga masih ingat fungsi konsumsi sama dengan ini ya. C sama dengan C0 plus C Y, di mana Y adalah income, pendapatan, kemudian C adalah consumption, konsumsi, C0 adalah autonomous consumption, yaitu konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dan C kecil, ini simbol dari marginal propensity to consume atau MPC, bagian atau porsi dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi. Maka fungsi savingnya, ya, kalau Y sama dengan C plus S, maka berarti S sama dengan Y minus C. Dengan demikian, S sama dengan Y minus C. Ini teman-teman ya, C-nya adalah C0 plus CY. Dengan demikian, S sama dengan Y minus C0 minus C kecil Y. Nah, berarti S sama dengan minus C0 plus Y, ini ya, dari sini Y minus CY nih. Jadi yang ada Y-nya kita jadikan satu menjadi dalam kurung nih, Y minus C kecil Y. Dengan demikian, kita bisa tuliskan lagi di sini. S sama dengan minus C0 plus 1 minus C dikali Y. Ingat ya teman-teman, 1 minus C itu sama dengan S. Jadi 1 dikurangi dengan MPC itu sama dengan MPS. Maka berarti S sama dengan minus C0 plus SY, di mana S itu adalah marginal propensity to save atau MPS, bagian dari tambahan atau kenaikan pendapatan yang digunakan untuk menambah tabungan. Jadi jelas di sini ya, C sama dengan C0 plus CY, sedangkan S sama dengan minus C0 plus CY. Nah, contoh dalam bentuk matematis ini teman-teman, kalau misalnya fungsi konsumsi kan kita ketahui ya, C sama dengan C0 plus CY di dalam bentuk angka misalnya diketahui begini. Jadi fungsi konsumsinya sama dengan C sama dengan 20 plus 0,75Y. Maka tentukan fungsi tabungannya. Gambarkan dalam grafik konsumsi dan tabungan dan fungsi tabungan tersebut. Ya, C sama dengan 20 plus 0,75Y, kita menentukan fungsi savingnya bagaimana, kemudian bagaimana kita menggambarkan fungsi tabungan dan fungsi konsumsi tersebut di dalam bentuk grafik. Nah, jawabannya begini teman-teman. Masih ingat, Y sama dengan C plus S, artinya bahwa pendapatan itu sebagian digunakan untuk konsumsi dan sebagian lain digunakan untuk tabungan, menabung. Maka S sama dengan Y minus C, S sama dengan Y minus C, tadi diketahui fungsi C-nya 20 plus 0,75Y, dengan demikian maka S sama dengan Y minus 20 minus 0,75Y. Sama dengan minus 20 plus Y minus 0,75Y. Dengan demikian, fungsi tabungannya sudah ketemu nih teman-teman, sama dengan minus 20 plus 0,25Y. Jadi 0,75 itu adalah MPC, marginal propensity to consume,
sedangkan 0,25 adalah MPS, marginal propensity to save. Nah, sekarang kita akan menggambarkan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dalam bentuk grafik ya, teman-teman. Oke, kita pelan-pelan. Pertama, kita gambar sumbu vertikal dulu. Sumbu vertikal ini adalah konsumsi dan saving, teman-teman. C dan S. Kemudian sumbu horizontal itu adalah pendapatan atau Y. Nah, seperti biasa teman-teman, titik origin, titik asal itu kita beri notasi 0, kemudian untuk pendapatan sama dengan Y. Nah, selanjutnya teman-teman masih ingat kan, fungsi konsumsinya itu diketahui. C sama dengan 20 plus 0,75 Y. Dengan demikian, kalau Y-nya sama dengan 0, maka C-nya sama dengan 20. Nah, kita tulis di sumbu vertikal nih teman-teman. C-nya 20. Lalu kalau misalnya nih kita misalkan Y-nya sama dengan 100, maka C-nya sama dengan 95. Itu 20 ditambah 0,75 kali 100. Berarti kan 20 ditambah 75. 20 ditambah 75 sama dengan 95. Nah, kita tuliskan di sini teman-teman. Kalau Y-nya 100, C-nya adalah 95. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian kita gambarkan garis linier pada Y sama dengan 0, C-nya 20, dan Y sama dengan 100, C-nya sama dengan 95. Garis yang kita peroleh terakhir ini, yang kita gambarkan terakhir, garis linier inilah fungsi konsumsinya. Ini adalah C sama dengan 20 plus 0,75 Y. Kemudian bagaimana dengan fungsi savingnya? Kalau C sama dengan 20 plus 0,75 Y, tadi kita sudah lihat ya teman-teman, berarti S-nya sama dengan minus 20 plus 0,25 Y. Dengan demikian, kalau Y-nya sama dengan 0, S-nya berapa? Ya, betul. S-nya sama dengan minus 20. Kita gambar di sini. Kalau Y-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan minus 20. Kita tuliskan di sumbu vertikal. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 100, berapa S-nya teman-teman? Ya, kalau Y-nya 100, maka S-nya sama dengan 55, yaitu minus 20 ditambah 0,75 Y. Minus 20 ditambah 75 sama dengan 55. Kita gambarkan di sini. Kalau Y-nya sama dengan 100, maka S-nya sama dengan 55. Nah, kita buat garis ya, kita buat garis lagi teman-teman. Pada Y sama dengan 0, S-nya sama dengan minus 20, dan pada Y sama dengan 100, S-nya 75. S-nya 55, teman-teman. Nah, maka garis terakhir, garis linier yang kita dapatkan inilah fungsi tabungan, yaitu S sama dengan minus 20 plus 0,25 Y. Nah, teman-teman, kalau pertanyaannya apakah kurva atau garis konsumsi dengan saving ini sejajar? Tidak, tentu saja teman-teman. Kenapa? Karena kemiringan dari fungsi konsumsi adalah 0,75. Sedangkan kemiringan dari fungsi tabungan atau S adalah 0,25. Tidak minus ya, plus 0,25. Nah, konsumsi dan saving ini akan sejajar ketika MPC sama dengan MPS sama dengan 0,5, teman-teman. Mengenai investasi, apa sih investasi? Investasi itu adalah pengeluaran atau belanja untuk mempertahankan, untuk menambah
capital stock, menambah modal. Jadi semua pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal atau untuk mempertahankan modal, mempertahankan persediaan modal itu kita sebut sebagai investasi. Jadi investasi itu adalah semua aktivitas untuk memanfaatkan modal, baik itu di dalam bentuk misalnya mesin-mesin ataupun di dalam bentuk dana untuk menghasilkan kembali, untuk menambah nilai. Nah, yang termasuk sebagai barang-barang modal itu apa, teman-teman? Nah, ini contohnya. Bangunan, kemudian pabrik, kemudian mesin-mesin, peralatan, persediaan barang, persediaan bahan mentah, dan lain sebagainya. Nah, investment atau saving ini memiliki hubungan dengan tabungan, teman-teman. Tadi ya, ada bagian dari pendapatan yang digunakan untuk menabung. Jadi, pendapatan sebagian digunakan untuk konsumsi dan sebagian yang lain digunakan untuk tabungan. Maka Y sama dengan C plus S. Nah, kalau dilihat dari sisi pengeluarannya, pendapatan itu digunakan untuk konsumsi dan sebagian yang lain digunakan untuk investasi. Yang kita tuliskan Y sama dengan C plus I. Jadi kalau kita lihat dari penggunaannya, digunakan untuk apa? Yaitu pendapatan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Kalau dilihat dari pengeluarannya, pendapatan itu dikeluarkan atau belanja pengeluarannya yaitu untuk konsumsi dan investasi. Sehingga kita tuliskan Y sama dengan C plus I. Oke, baiklah teman-teman. Di dalam perekonomian dan sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor bisnis. Nah, kalau kita lihat dari penggunaannya, yaitu sebagian digunakan untuk konsumsi, C, dan sebagian yang lain digunakan untuk tabungan, S. Y sama dengan C plus S. Tapi kalau kita melihat dari sisi pengeluaran agregat, ya, pengeluaran oleh sektor rumah tangga itu adalah pengeluaran konsumsi C dan pengeluaran oleh sektor bisnis adalah pengeluaran investasi atau I. Y sama dengan C plus I. Oleh karena itu, maka berarti C plus S sama dengan C plus I. Berarti besarnya I sama dengan besarnya S. Ya. Nah, itu didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat atau individu atau penabung itu menabungnya di bank ya teman-teman, sehingga investor itu dapat meminjam uang dari bank dan menggunakannya untuk menambah atau untuk mempertahankan kapitalnya, mempertahankan modalnya. Nah, sebagai tambahan informasi teman-teman, faktor-faktor apa saja yang menentukan investasi? Nah, apakah seseorang atau investor itu mau invest, mau menanamkan modalnya atau tidak, itu dipengaruhi oleh harapannya terhadap pendapatan pada masa yang akan datang. Jadi harapannya akan keuntungan, misalnya berapa keuntungan, memberikan keuntungan atau tidak. Kemudian dipengaruhi oleh suku bunga, interest rate, dipengaruhi oleh harga peralatan, dipengaruhi oleh kesiapan teknologi. Nah, selanjutnya contoh nih teman-teman. Kalau diketahui C sama dengan 20 plus 0,75Y dan I sama dengan 40, maka hitunglah pendapatan nasional keseimbangan dengan pendekatan pengeluaran agregat dan gambarkan grafiknya. Kemudian yang kedua, gambarkan pendapatan nasional tersebut dengan pendekatan suntikan dan bocoran. Nah, ini cara mengerjakannya teman-teman. Dengan pendekatan pengeluaran agregat, Y sama dengan C plus I. Dengan demikian, Y sama dengan 20 plus 0,75Y plus 40. Atau sama dengan 60 plus 0,75Y. Nah,
simulasi ya, jangan lupa kalau pindah dari sisi kiri ke kanan atau dari kanan ke sisi dari sisi kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu berubah tanda ya. Dengan demikian 0,75 ini kalau kita pindah ke sisi kiri akan menjadi minus. Berarti di sini 1 minus 0,75Y sama dengan 60 atau 0,25Y sama dengan 60. Dengan demikian maka ketemu Y pendapatan nasional keseimbangannya sama dengan 60 dibagi 0,25 atau 240. Nah, sekarang kita gambarkan dalam grafik ya teman-teman. Kita sudah ketahui tadi ya, di dalam perekonomian dua sektor itu Y sama dengan C plus I. Maka ketika Y sama dengan 0, C-nya sama dengan 20. Teman-teman tahu ya 20 dari mana? Tadi kan dari soal. C sama dengan 20 plus 0,75Y. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti 0,75 dikali Y sama dengan 0. Berarti C sama dengan 20 plus 0 sama dengan 20. Dan I-nya juga sudah diketahui sama dengan 40. Maka ketika Y sama dengan 0, maka C plus I sama dengan 20. Ini C-nya. C pada Y sama dengan 0 plus 40 sama dengan 60. Nah, ini akan menjadi intercept sumbu vertikal. Nih, intercept sumbu vertikal. Oh iya teman-teman, ini di sini kan ada garis nih ya. Ini berarti pendapatan Y sama dengan pengeluaran agregat. Nah, ini membagi dua sama persis bidang ini ya. Maka sudutnya adalah 45 derajat. Gitu. Nah, lalu di sini pada Y sama dengan 0, intercept untuk sumbu vertikalnya itu adalah 60. Kita tuliskan di sini. Nah, lalu pada Y sama dengan Y keseimbangannya tadi ya, C plus I, Y sama dengan C plus I tadi kan ketemu 240. Kita tuliskan di sini, 240. Nah, ini. Y sama dengan 240. Berarti di sini kan Y sama dengan Y pendapatan sama dengan pengeluaran agregat. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau kita akan menggambarkan secara grafik dengan pendekatan suntikan dan bocoran. Di dalam perekonomian dua sektor yang disebut sebagai suntikan itu adalah investasi. Karena investasi itu memiliki sifat memperbesar atau menambah aliran di dalam pendapatan. Sedangkan yang disebut dengan bocoran itu adalah saving. Karena saving ini memiliki sifat mengurangi aliran pendapatan. Nah, keseimbangan itu terjadi ketika besarnya suntikan sama dengan besarnya bocoran atau ketika I sama dengan S. Kita masih ingat ya fungsi saving seperti apa. Kemudian dari data yang kita miliki tadi berarti fungsi savingnya Y sama dengan C minus S atau sama dengan 20 plus 0,75 dikurangi S. Kita ketemu di sini selanjutnya simulasikan ya berarti 1 minus 0,75Y sama dengan 20 minus S. Dengan demikian maka S sama dengan minus 20 plus 0,25Y. Keseimbangan terjadi pada saat I sama dengan S. I-nya sudah diketahui sama dengan 40 tadi ya teman-teman. Dan S-nya kita juga sudah mencarinya di sini. Sama dengan minus 20 plus 0,25Y. Dengan demikian maka 40 plus 20, nih 20. Jadi di sini dari sisi kanan ini kan minus 20. Kalau kita pindah ke sisi kiri menjadi plus 20. Plus 0,25Y berarti 60 yaitu dari 40 ditambah 20, 60 sama dengan 0,25Y. Maka Y sama dengan 60 dibagi 0,25 sama dengan 240. Oke, sekarang kita gambarkan dalam grafik ya teman-teman. Suntikan dan bocoran, pendekatan suntikan dan bocoran secara grafik. Keseimbangan terjadi pada saat besarnya suntikan sama dengan besarnya bocoran.
I adalah suntikan, S adalah bocoran. Maka keseimbangan terjadi pada saat I sama dengan S. Kita ketahui S-nya tadi sama dengan minus 20 plus 0,25 Y. Nah, kita gambarkan sumbu vertikal itu adalah S dan I, saving dan investment. Kemudian sumbu horizontal adalah pendapatan atau Y. Kemudian titik origin seperti biasa teman-teman kita beri notasi 0. Nah, pada saat pendapatan sama dengan 0, ini ya, Y sama dengan 0, maka S-nya sama dengan minus 20. Kita tuliskan di sini. Nah, lalu pada saat ini kita simulasikan saja ya, berarti pada saat Y sama dengan 100 misalnya, Y sama dengan 100, maka berarti S sama dengan berapa teman-teman? Y sama dengan 100 berarti S sama dengan minus 20 ditambah 75 sama dengan 55. Nah, kita tuliskan nih, kita gambarkan grafiknya gitu ya teman-teman. Savingnya, kita udah punya fungsi savingnya tadi ya. Kemudian I-nya diketahui sama dengan 40, konstan ini kita gambarkan di sini. Nah, ini ketemu titik di mana I 40 sama dengan S minus 20 plus 0,25 Y. Nah, berapakah Y-nya? Y-nya sama dengan 240. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, demikian teman-teman, bagaimana kita menggambarkan penentuan pendapatan nasional secara grafik dengan pendekatan pengeluaran agregat, total expenditure approach, maupun dengan pendekatan suntikan dan bocoran. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa ya, ikutin lagi selanjutnya. Kita berkembang bersama, kita belajar bersama. Oke, see you next.